18 tahun, kelas 2 SMK. Jurusan Restoran Manajemen, Zheming High School, Kota Taichung, Taiwan. 14 Oktober 2020, aku, Huang Feifei, sampai di Taiwan. Yeay! Di umur 16 tahun, badan yang kecil, tapi dengan impian dan ekspektasi yang besar. Memulai hidup sendiri, hidup yang mandiri. Yang dulunya kalau butuh sesuatu cuma tinggal bilang ke mami, sekarang harus cari cara sendiri buat dapetin apa yang dibutuhkan. Kedengarannya susah banget. Ya emang sih, physically and emotionally. Especially aku masih di umur yang rawan banget. Menjalani 3 bulan sekolah sambil part-time, 3 bulan magang setiap semesternya. Berusaha buat bisa bayar uang sekolah sendiri, bayar uang kehidupan sehari-hari sendiri di umur 16 tahun. Well, wow, pencapaian terhebat memang. Memang susah, tapi bakal lebih susah kalau nggak ada hehe. Mereka ini yang bikin aku bisa sehappy itu menjalani sehari-hariku. Zheming High School, sekolah tercantik yang pernah aku lihat. Jawaban doaku waktu SMP. Aku pernah berdoa pengen SMA di luar negeri yang sekolahnya besar dan cantik. Dan Tuhan bawa aku ke Zheming. Asrama yang nyaman, fasilitas sekolah yang lengkap, ruang kelas yang khas luar negeri, seragam sekolah yang lucu. Ternyata juga dilengkapi sama isi lingkungan sekolah yang juga hangat dan nyaman. Hobi yang jadi impianku dan sekarang juga jadi anak tangga menuju masa depanku. Diajarin sama guru yang asik, yang perhatian, membuatku semakin semangat buat menekuni bidang ini. Kenapa Taiwan? Kenapa Taichung? Negara yang cantik, kota yang hangat, dan fasilitas pemerintah yang efisien. Kalau mau jalan-jalan, kartu Yoyoka bisa menjamin kita untuk jalan-jalan yang happy, aman, dan nyaman. Buat naik bus, naik taksi, sampai sewa sepeda Hyundai. Kalau sakit, kartu asuransi bisa jamin kita untuk dapetin perawatan terbaik dari dokter dengan harga yang termurah. Kalau ada keadaan darurat, bisa langsung telepon 119 tanpa harus bingungin pulsa dan pelayanannya. Hal itu bikin aku betah di Taiwan dan siap untuk merangkai masa depanku di tempat ini. Udah banyak cerita di setiap sudut kota ini. Udah ada ribuan hal yang aku ketawain sama teman-temanku di sini. Udah ada banyak banget kata, terima kasih Tuhan, aku bisa rasain kasih sayangmu lewat orang-orang di sekitarku ini. Banyak orang-orang yang gak pernah gagal bikin aku ngerasa begitu spesial disayang sama mereka. Kasih sayang seorang mama selalu aku temuin dimanapun lingkunganku. Rindu rumah itu pasti. Obat rindunya cuma bisa video call, tapi tetap bisa jadi penghantar hangat. Apalagi tiap mami fotoin makan makanan rumah, dan obatnya ya pasti Asian Square. Udah seperti kampung halaman untuk para orang luar negeri. Surganya makanan, jajanan Indonesia. Sekuat apapun nahan rindu, tetap aja bakal ketemu banyak momen dimana I feel the loss. Rasanya beda banget sama teman-temanku yang lain di Indonesia yang lagi happy-happynya main-main bareng teman-teman yang lain. Ya, bisa dibilang aku curi start buat maju lebih awal dari mereka. Dan di momen-momen inilah Tuhan berkarya dan bikin ceritaku ini jadi berkat. Bersyukur banget buat nemu teman-teman yang luar biasa kocak. Mereka yang ketawain hal yang gak jelas, debatin hal yang gak masuk akal. Bangga karena dapat penghargaan toilet terbersih ke-14. Hebohnya luar biasa. Ulang tahun ketua kelas, traktiran bakso kantin. Balik ke kelas sudah telat, dihukum berdiri di belakang kelas, malah makan bakso sambil ngobrol. Dimarahin gak boleh makan, tapi terlanjur, udah habis baksonya. Main dodgeball, malah sekelas nyerbu guru olahraganya. Sampai dimarahin seasrama cewek karena main air pas lagi bersih-bersih asrama. Hangatnya orang-orang aneh ini malah menjadi hangat yang membentuk kami sekelas jadi keluarga.
Teman-teman yang sama-sama ditekan bersama, diproses bersama, juga jadi teman happy bersama, asik bersama. Banyaknya pengalaman yang kita share bersama, jadi kebanggaan pribadi dari setiap kita. Dari asisten chef di resto vegetarian, ahli goreng ayam di McD, pelayan ballroom, pelayan resto hotpot, pelayan resto sushi, pekerja pabrik es krim, kerja pabrik mochi, sampai pabrik besi. Dari semua pekerjaan yang kita jalani bersama-sama, dan pelajaran yang didapat dari setiap tempat juga pastinya berbeda-beda. Dan ini yang jadi kebanggaan kita. Dari yang awalnya tiap ditanya jawabnya ting putong, sekarang kalau ada masalah langsung nyerocos pakai bahasa Mandarin. Aku yang datang cuma berbasic bahasa Inggris, sekarang Tuhan pakai jadi guru bahasa Indonesia di stasiun radio yang didengar seluruh negara Taiwan. Aku yang datang cuma tahu silin sama boba, itu khasnya Taiwan. Sekarang Tuhan pakai jadi pakar budaya Taiwan Indonesia. Selain sekolah dan bekerja, aku memutuskan untuk memperluas lingkunganku dan menerima lebih banyak kasih dari satu komunitas yang membantu orang Indonesia di Taiwan, GICA, Global Indonesian Care Association. Di tempat inilah aku belajar, dibentuk, dan berkarya. Begitu banyak kesempatan untuk belajar hal baru. Begitu banyak orang baik yang siap membantu kita. Adalah alasan yang cukup untuk kita melangkah menjadi pribadi yang punya banyak pengalaman. Aku bersyukur bisa ada di sini, pijakan pertama menuju masa depanku.